Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali kita berbicara tentang harta dan kekayaan, nama Qarun muncul di benak kita. Yang kita tahu adalah bahwa dia merupakan orang yang memiliki kekayaan besar. Tetapi pernahkah Anda bertanya-tanya tentang hakikatnya? Siapakah dia sebenarnya? Apa rahasia kekayaannya? Dan di manakah harta Qarun yang tersembunyi? Apa alasan ketertarikan banyak peneliti dan ilmuwan terhadap hal tersebut? Apakah mereka telah berhasil mencapai ujung benang untuk mengungkap misteri lokasi harta Qarun misteriusnya? Mari kita kembali ke masa lalu dan mencari lebih jauh fakta tentang Qarun dan harta Qarun yang terpendam. Pembahasan kali ini adalah tentang sosok misterius yang disebutkan dalam kitab-kitab suci samawi, sebagaimana Al-Quran juga menyebutkannya, dan menyebutkan tentang peristiwa yang menimpanya dalam sebuah rangkaian nasihat, tokoh yang angkuh dan sombong yang kemudian menerima hukuman dari Yang Maha Kuasa, hukuman yang sangat pedih, yang membuka pintu misteri lebar-lebar, misteri seputar akhir riwayat, semua harta yang dimiliki oleh tokoh ini, sebuah misteri yang masih menyelimuti kita, sejak dahulu kala hingga saat ini. Kali ini kita akan mengungkap tentang Qarun, dan menelusuri harta karunnya yang terpendam. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Perbuatan apa yang sudah Qarun lakukan dalam hidupnya? Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan tanda lonceng. Jangan lupa berikan komentar yang baik, share video ini kemanapun, supaya banyak yang mendapatkan manfaatnya. Semoga bernilai amal jariah karena membantu syiar Islam kepada sesamanya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Ziyah Family, hampir semua umat Islam di seluruh dunia pernah mendengar kisah Qarun. Ia adalah seorang yang sangat kaya raya dan hidup pada zaman Nabi Musa. Nama Qarun begitu terkenal, mulai dari anak-anak hingga kaum dewasa. Ketika mendengar nama Qarun, ingatan kita akan langsung tertuju pada harta kekayaan. Benar, Qarun merupakan nama orang yang terkenal karena kekayaannya. Namun karena keangkuhannya, Qarun akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qarun dikenal sebagai orang yang sangat kaya. Kekayaannya membuat iri orang-orang Bani Israel. Karena kekayaannya itu pula, Qarun senantiasa memamerkan dirinya kepada khalayak ramai. Menurut situs Wikipedia, Qarun adalah sepupu Musa, anak dari Yasar, adik kandung Imran, ayah Nabi Musa. Baik Musa maupun Qarun masih keturunan Yakub, karena keduanya merupakan cucu dari Kuhas, putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Yusuf, anak dari Yakub, hanya berbeda ibu. Qarun adalah seorang yang kaya raya namun sangat kikir dan sombong pada masanya. Qarun disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. 2 kali dalam surah Al-Qasas, 1 kali dalam surah Al-Ankabut dan surah Al-Mu'min. Salah satu di antaranya disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 76 yang berbunyi, "Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri." Ayat ini menerangkan bahwa Qarun termasuk kaum Nabi Musa, dan masih terhitung salah seorang sepupunya. Qarun memiliki nama lain, yaitu Al-Munawwar, bercahaya karena memiliki wajah tampan dan suara bagus saat membaca kitab. Ia paling banyak membaca kitab Taurat di antara teman-temannya dari Bani Israel, hanya dia munafik seperti halnya Samiri. Ia berlaku aniaya dan sombong terhadap sesama Bani Israel. Kekayaan yang dimilikinya sangat melimpah ruah dan perbendaharaan harta yang banyak, menyebabkan ia sangat bangga, berlaku aniaya, dan sombong terhadap sesamanya serta memandang remeh dan hina mereka. Qarun juga seringkali melewati kaum Bani Israel dengan pakaian beserta harta yang mewah. Ia diiringi oleh para pembantu dan juga budak yang siap sedia melayaninya, sehingga membuat orang-orang iri, bahkan berangan-angan memiliki kekayaan seperti Qarun. Ibnu Abbas pun
mengatakan bahwa kunci-kunci perbendaharaan harta karun hanya mampu dibawa oleh 40 laki-laki yang kuat. Sekalipun ia diperingatkan oleh kaumnya agar jangan terlalu membanggakan hartanya, karena Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri, tetapi ia tidak menggubrisnya sama sekali. Kesombongan Karun ini sudah sangat kelewat batas. Semasa hidup, Karun dikenal sebagai sosok multitalenta. Ia dijuluki dengan sebutan Munawir karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, dia juga pintar dalam berbisnis dan mengetahui berbagai trik untuk memperlancar usahanya. Karun menjadi seorang saudagar sukses dan orang paling kaya pada zaman Nabi Musa. Jauh sebelum kekayaan Karun melimpah ruah, sebenarnya ia hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi keluarganya. Bosan dengan keadaan tersebut, lalu Karun meminta Nabi Musa untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Nabi Musa menyetujuinya tanpa ragu karena dia tahu bahwa Karun adalah seorang yang sangat saleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya, Karun memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas dan perak. Karun memiliki 4.000 pengawal dan 4.000 binatang ternak yang sehat plus 60 ekor unta. Belum lagi pelayan yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Awalnya, Karun meminta doa kepada Nabi Musa agar menjadi kaya dengan tujuan untuk lebih taat beribadah dan membantu sesama. Namun lambat laun, ia melupakan tujuan tersebut dan malah ingkar terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan. Menurutnya, semua harta adalah buah dari kerja kerasnya, bukan anugerah Allah. Firman Allah, dia Karun berkata, "Sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku." Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Al-Qasas 78. Kedurhakaan Karun kian menjadi-jadi manakala ia menghamburkan hartanya untuk kepentingan duniawi semata. Ia banyak mempergunakan hartanya dalam kesesatan, kezaliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong, mabuk dan terlena dengan itu semua. Ia juga mendurhakai Allah dan memilih untuk menyembah Sobek, dewa berkepala buaya, serta dewa-dewa lainnya. Tak hanya durhaka pada Allah, dia pun kemudian mengkhianati Nabi Musa. Al-Quran menyejajarkan pengkhianatan Karun dengan Firaun, Ramses II, atas penolakannya terhadap ajaran Tauhid yang dibawa Nabi Musa. Suatu hari, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menunaikan zakat. Nabi Musa mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Karun. Begitu sampai, Karun langsung marah dan tidak mau memberikan sedikit pun dari kekayaannya. Karena menurut Karun, kekayaannya itu adalah hasil kerja keras dan usaha sendiri, tidak ada kaitan dengan siapapun, tidak ada kaitan dengan Allah atau dewa manapun. Qasas Al-Anbiya 602. Karun sangat tidak suka dinasihati dan diminta untuk berzakat oleh Nabi Musa. Karena itu, ia berusaha merusak dan menghancurkan citra Nabi Musa. Suatu ketika, ia pernah menyewa seorang perempuan untuk menuduh Nabi Musa telah melakukan hal yang tidak senonoh. Mendengar itu, Nabi Musa sangat sedih dan terpukul. Beliau lalu salat 2 rakaat dan meluruskan segala tuduhan termasuk mengingatkan si perempuan. Kedurhakaan Karun mencapai puncaknya ketika ia merasa lebih baik dan lebih terhormat dari seluruh manusia, termasuk Nabi Musa. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak membutuhkan nasihat kebenaran dari siapapun. Bahkan, ia tidak merasa butuh dengan apapun, termasuk ampunan dan ancaman Allah. Baginya, seluruh harta miliknya sudah cukup untuk melakukan segala hal. Akibat kesombongannya, Karun kemudian diazab oleh Allah dengan cara ditenggelamkan ke dalam perut bumi beserta seluruh harta yang selama ini dibanggakannya.
Firman Allah, maka kami benamkan dia Karun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Al-Qasas 81. Kisah Karun, dalam Al-Quran, ditutup dengan peringatan Allah kepada seluruh manusia, bahwa bumi tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. Hendaknya kita senantiasa bersyukur atas segala karunia Allah. Sementara dalam surah Al-Ankabut ayat 39, Allah telah menjelaskan, dan juga Karun, Firaun, dan Haman. Sungguh, benar-benar telah datang kepada mereka Musa, dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka berlaku sombong di bumi, dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Ayat tersebut diturunkan untuk kita, agar mengingat kisah tentang kehancuran Karun, seorang kaya raya yang angkuh, dari kaum Nabi Musa, Firaun, raja dan penguasa Mesir yang kejam, dan Haman, seorang kepercayaan Firaun yang patuh, dan selalu mengikuti keinginannya. Karun dibenamkan ke dalam tanah hanya dalam waktu semalam. Beberapa riwayat juga menyebutkan, bahwa Allah menurunkan gempa bumi yang dahsyat, beserta tanah longsor. Di manakah lokasi ditenggelamkannya Karun tersebut? Mengapa banyak orang menganggap bila mereka menemukan harta terpendam selalu mengatakan dengan sebutan harta Karun? Benarkah ada harta Karun? Menurut beberapa riwayat, lokasi tempat ditenggelamkannya Karun beserta rumahnya ke dalam bumi itu terjadi di daerah Al-Fayum, sekitar 90 km atau 2 jam perjalanan dengan menggunakan mobil dari Kairo, ibu kota Mesir. Tempat Karun ditenggelamkan, bersama dengan harta dan pengikutnya telah menjadi danau yang dikenal sebagai Danau Karun, Bahirah Karun. Adapun yang tersisa hanya puing-puing istana Karun yang terletak di daerah Al-Fayum, Mesir. Menurut Dr. Rushdi Al-Badrawi, dalam bukunya Qasas Al-Anbiya wa Al-Tarikh, kisah para nabi dan sejarahnya, Bahirah Karun ini dulu pernah dilakukan penelitian oleh ahli geologi dari Eropa Barat. Penelitian difokuskan untuk membuktikan apakah di lokasi tersebut pernah terjadi sebuah bencana berupa gempa hingga menenggelamkan Karun beserta rumahnya, seperti diungkapkan dalam Al-Quran. Hasilnya, setelah melalui pengkajian yang komprehensif, tulis Rushdi Al-Badrawi, para peneliti dari Eropa itu berkesimpulan bahwa di zaman dahulu kala, benar di lokasi itu pernah terjadi bencana berupa gempa bumi yang sangat besar, terutama di bagian sebelah selatan Danau Karun. Ini membuktikan bahwa kisah Karun pernah terjadi di sekitar danau tersebut, tulis Rushdi. Dan, menurut penduduk Mesir, di Al-Fayum ini dulunya Karun tinggal. Kini, Danau Karun tampak tenang. Meski di baliknya menyimpan sebuah pelajaran yang sangat berarti bagi umat manusia, yakni, kesombongan dapat membinasakan dirinya, sebagaimana yang terjadi pada Karun. Sahabat Zia Family, semoga kita dijauhkan dari azab Allah yang demikian mengerikan sebagaimana ditimpakan pada Karun, seorang yang sangat pelit dan kikir. Dia tidak mampu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta kekayaan yang luar biasa banyak itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.